langsung melalui unit kerja khusus di bawah koordinasi divisi atau Small Medium Enterprise dan Social Responsibility. Fungsi utama unit ini adalah mengelola dan mengimplementasikan program-program kemitraan dan bina lingkungan atau PKBL serta berbagai kegiatan CSR lainnya yang berbasis pada tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDG. Program CSR Pertamina juga dilaksanakan melalui kemitraan strategis dengan berbagai pihak seperti lembaga swadaya masyarakat, organisasi internasional, pemerintah daerah, hingga komunitas lokal. Oke, ini kita masuk ke pilar utama CSR PT Pertamina Persero. Yang pertama ini ada Pertamina Sehati, pilar sosial bagian kesehatan dan pendidikan. Program ini berfokus pada peningkatan kualitas kesehatan ibu dan anak, termasuk penurunan angka kematian bayi dan balita, meningkatkan gizi balita, serta pengembangan posyandu sebagai contoh kerjasama dengan PKBL Jawa Barat dalam program Sehati bertujuan menurunkan angka kematian ibu atau AKI dan angka kematian bayi atau AKB di berbagai daerah. Yang kedua ini ada Pertamina Berdikari, pilar ekonomi bagian pemberdayaan komunitas. Program ini bertujuan meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat melalui pelatihan kewirausahaan, kegiatan UMKM, dan pendampingan usaha. Dalam hal ini, program kemitraan Pertamina membantu pengembangan usaha kecil agar lebih tangguh dan kompetitif. Yang ketiga ini ada Pertamina Hijau dalam pilar lingkungan, fokus pada rehabilitas lahan, konservasi satwa, pelestarian mangrove, pengolahan limbah, dan pengurangan emisi karbon melalui roadmap pengurangan gas rumah kaca atau GHG. Pertamina juga menjalankan ratusan program biodiversitas dan menjadi peserta aktif dalam program penilaian peringkat kerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan oleh yang keempat ini ada Pertamina Cerdas di bidang pendidikan dan literasi. Program ini mencakup beasiswa, pelatihan keterampilan, serta pembangunan fasilitas pendidikan. Salah satu bentuk implementasinya adalah kerjasama dengan Pertamina Foundation yang fokus pada pemberdayaan pemuda dan pelajar berprestasi dari daerah tertinggal. Ini ada visi dan misi CSR Pertamina Persero. Visinya itu menjadi perusahaan energi nasional kelas dunia yang berwawasan lingkungan, beretika, dan bertanggung jawab sosial. Misinya yang pertama meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program tanggung jawab sosial yang berkelanjutan. Yang kedua menjaga kelestarian alam sebagai bentuk kontribusi terhadap mitigasi perubahan iklim. Yang ketiga menumbuhkan kemitraan strategis yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat dan lingkungan. Yang terakhir mewujudkan nilai bersama atau shared value antara perusahaan dan komunitas melalui sinergi program CSR dan strategi bisnis. Oke, pertanyaan pertama belum ya? Belum. Oh ya udah, dikira udah. Ya, maaf semakin malam. Ini ada implementasi program CSR PT Pertamina. Pelaksanaan program Social Responsibility atau CSR oleh PT Pertamina Persero merupakan bagian integral dari strategi perusahaan dalam menciptakan nilai keberlanjutan atau sustainability value bagi seluruh pemangku kepentingan. Implementasi CSR Pertamina berdasarkan prinsip triple bottom line yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, serta diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan SDG. Dalam rangka ini, Pertamina mengembangkan beragam program CSR yang tersebar di berbagai wilayah operasional melalui pendekatan partisipasi kolaboratif dengan komunitas lokal, pemerintah daerah, dan LSM. Pertamina melaksanakan CSR ini melalui 4 pilar utama, yaitu Pertamina Sehati, bidang kesehatan, Pertamina Hijau, bidang lingkungan, Pertamina Berdikari, pemberdayaan ekonomi, dan Pertamina Cerdas, itu di bidang pendidikan. Misalnya pada pilar Pertamina Sehati, program difokuskan untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi serta meningkatkan layanan kesehatan ibu dan anak, seperti yang ditunjukkan dalam kerjasama dengan PKPI Jawa Barat. Sementara pada pilar lingkungan, program Pertamina Hijau meliputi konservasi keanekaragaman hayati, rehabilitas mangrove, dan pengelolaan limbah serta emisi. Pertamina berhasil menciptakan pengurangan emisi
NZE 2060 atau lebih cepat. Program pemberdayaan masyarakat seperti desa energi berdikari menjadi salah satu inovasi Pertamina yang menggabungkan aspek sosial dan transisi energi hingga akhir 2024. Pertamina telah mengembangkan 155 desa energi mandiri yang memanfaatkan potensi lokal untuk menghasilkan energi bersih berbasis energi terbarukan. Implementasi ini menunjukkan bahwa CSR Pertamina tidak hanya berfokus pada kegiatan filantropi, tetapi juga mengarah pada pengembangan kapasitas masyarakat dalam jangka panjang. Oke, ini yang kita masuk ke dampak sosial dari CSR-nya. Implementasi CSR Pertamina telah memberikan dampak positif bagi masyarakat baik dari sosial maupun ekonomi. Berdasarkan data dari Sustainability Report 2004, program CSR Pertamina menjangkau lebih dari 384.000 penerima manfaat secara langsung. Program-program seperti pelatihan keterampilan, bantuan modal untuk UMKM, pembangunan infrastruktur publik, serta edukasi lingkungan meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar wilayah operasi perusahaan. Yang kedua ini, yang ketiga ini dampak lingkungan dan keberlanjutan. Dalam hal ini Pertamina berhasil mendapatkan penghargaan proper dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK dengan capaian 36 emas, 93 hijau, 60 biru di tahun 2024. Capaian ini mencerminkan efektivitas strategi CSR Pertamina dalam pengelolaan lingkungan dan keberlanjutan seperti carbon capture, utilization, dan storage atau CCUS, dan pengembangan sustainable aviation fuel atau SAF untuk sektor penerbangan merupakan bagian dari strategi perusahaan dalam mendukung pengurangan emisi karbon dan transisi energi nasional. Ini yang keempat, kontribusi terhadap citra dan reputasi perusahaan. CSR tidak hanya berfungsi sebagai instrumen sosial dan lingkungan, tetapi juga sebagai strategi perusahaan dalam membangun citra positif. Penelitian yang dilakukan oleh Dina Andresa Okina dan kawan-kawan pada tahun 2020 menunjukkan bahwa penerapan CSR oleh PT Pertamina secara signifikan berdampak terhadap peningkatan citra perusahaan. Kegiatan CSR yang konsisten, transparan, dan berdampak luas membuat publik melihat Pertamina sebagai perusahaan yang tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga berkontribusi pada kemajuan masyarakat dan pelestarian lingkungan. Citra positif ini memberikan manfaat strategis bagi perusahaan, termasuk peningkatan loyalitas konsumen, kepercayaan investor, dan kemudahan dalam menjalin kemitraan. Pertamina juga berhasil menarik posisi peringkat ke 165 dalam daftar Fortune Global 500 dan menjadi perusahaan Indonesia dengan peringkat tertinggi di Asia Tenggara, yang sebagian besar didorong oleh pengelolaan ESG dan keberhasilan program perlindungan sosial. Ini ada terakhir bab 4 penutup. Yang pertama ini kesimpulan. CSR atau Corporate Social Responsibility yang dijalankan oleh PT Pertamina Persero merupakan bagian integral dari keberlanjutan perusahaan yang sejalan dengan prinsip Three Bottom Line serta tujuan pembangunan berkelanjutan SDG. Implementasi CSR Pertamina dilaksanakan secara sistematis melalui 5 pilar utama. Itu ada yang Pertamina Sakti, Pertamina Hijau, Pertamina Berdikari, dan Pertamina Tegas. Keempat pilar tersebut mencerminkan komitmen perusahaan dalam bidang kesehatan, lingkungan, pemberdayaan ekonomi, dan pendidikan. Ini yang kedua adalah untuk meningkatkan efektivitas program CSR, PT Pertamina disarankan untuk terus memperluas cakupan wilayah penerima manfaat, khususnya di daerah yang belum terjangkau oleh terdesak. Selain itu, perlu adanya penguatan sistem monitoring dan evaluasi berbasis data agar dampak sosial dan lingkungan dari setiap program dapat terukur secara jelas serta keterlibatan masyarakat. Oke, langsung saja. Nah, tadi kan ada visi misi untuk CSR bagi Pertamina. Pertanyaannya, apa peranan visi dan misi? Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, tadi kan dijelasin bahwa CSR Pertamina itu kan dikatakan program unggul. Seperti apa sih bentuk nyata program unggul tersebut? Nah, pertanyaan ketiga, tadi sudah disampaikan bahwa CSR membentuk divisi Small Medium Enterprise and Social Responsibility. Nah, ketika dibentuk divisi itu, apa peranannya? Nah, pertanyaan terakhir, tadi ada pilar utama CSR. Nah, dari pilar utama ini, bentuk nyatanya realisasinya seperti apa? Misalnya contoh,
program Sehati bertujuan menurunkan angka kematian ibu. Nah, dan angka kematian bayi. Kalau di DKI Jakarta kan bentuk tanggung jawab sosialnya terhadap kesehatan, salah satunya setiap bulan itu ada program makanan bergizi. Misalnya untuk bayi 5 tahun itu selalu disediakan setiap bulan di posyandu kacang hijau. Nah, lalu ada susu. Nah, itu sebagai bentuk program dari pemerintah berupa kepedulian terhadap kesehatan balita, agar balita itu sehat. Nah, maka pemerintah DKI Jakarta setiap sebulan sekali biasa ada program tuh di posyandu. Nah, makan bubur kacang hijau sama susu. Nah, kalau untuk CSR seperti apa nih bentuk nyatanya? Sudah, silakan. Ayo, ketua kelas udah pusing tuh. Nah, gini. Biar sesuai apa prinsip dari Yusuf Kala, lebih cepat lebih baik. Nah, pertanyaan ketiga tadi pilar utamanya ini bentuk nyatanya apa? Sama jangan lupa tadi unggul, kan ditanyakan program CSR unggul. Seperti apa sih bukti nyatanya unggul? Oke, yang dijawab pertanyaan pertama, apa peran visi misi Pertamina dalam CSR? Yang pertamanya dia sebagai pemandu arah dan tujuan. Oke, betul. Sebagai pemandu arah dan tujuan terhadap pencapaian hasil keberhasilan CSR. Betul. Lalu? Tujuan-tujuannya ini mendefinisikan lingkup dan fokus program. Oke, agar dengan adanya visi misi terspesialisasi terhadap bentuk nyata dari pelaksanaan CSR terhadap pencapaian hasil. Ya, betul. Yang ketiga, ini adalah membangun komitmen dan legitimasi internal dan eksternal. Oke, dengan kata lain, visi sebagai nilai spirit untuk membangun kekuatan bersama dalam menjalankan program CSR. Dan ini tujuan terakhirnya mendorong keberlanjutan dan nilai bersama atau shared value. Oke, ya. Oke, pertanyaan pertama sudah benar. Oke, pertanyaan kedua, apa bukti nyata kalau CSR Pertamina dibilang unggul kan? Ya. Oke, bukti pertama ini penghargaan proper emas dan dari KMHK. Oke, betul. Adanya program penghargaan yang diberikan. Berarti ada kriteria keberhasilan dalam CSR yang dinyatakan program unggul. Ya, betul. Lalu apa lagi? Terus yang kedua ini peringkat di Fortune Global 500 dan perusahaan Indonesia tertinggi di Asia Tenggara. Oke, keberhasilan dalam mencapai prestasi tertinggi dalam pencapaian CSR di Asia Tenggara. Betul. Terus yang terakhir ini dampak program CSR-nya yang terukur dan inovatif. Oke, terukur dan inovatif. Buktinya apa? Ada berbagai macam keberagaman program. Programnya apa? Tadi ada sosial, berdikari, hijau, dan cerdas. Oke, ya, lanjut. Yang ketiga, seperti apa bentuk nyata CSR Pertamina di bidang yang memperhatikan kesehatan ibu dan anak. Yang pertamanya adalah peningkatan kesehatan ibu dan anak. Ini mencakup ini adalah tujuan umum yang mencakup berbagai kegiatan. Yang pertama itu ada penurunan angka kematian bayi. Nah, contoh nyatanya apa? Kalau di pemerintah DKI kan posyandu bentuk menurunkan nilai kematian, salah satunya ada bentuk misalnya pemeriksaan untuk ibu hamil, nah secara rutin dengan biaya di posyandu yang terjangkau. Nah itu program pemerintah DKI Jakarta. Ya, kalau yang pertama ini yang pertama ada peningkatan gizi balita. Jadi pertama ini inisiatif yang fokus pada perbaikan asupan gizi untuk anak-anak di bawah 5 tahun yang bisa berupa pemberian makanan tambahan, edukasi gizi kepada ibu atau pemantauan pertumbuhan. Oke, edukasi gizi seperti apa? Jangan lupa, yaitu program makan 4 sehat 5 sempurna. Oke. Ya, ada yang mau kasih tambahan? Silakan. Oke, seperti program pemerintah makan siang gratis. Terus program kedua ini ada pengembangan posyandu atau pos pelayanan terpadu. Ini ada pertamanya itu
sebagai penyedia fasilitas ini membangun atau merenovasi posyandu, terus dia juga menyuplai peralatan dan melakukan pelatihan kader dan memberi dukungan operasional. Oke, pelatihan kader, meningkatkan fasilitas, satu lagi merenovasi agar posyandu menjadi lebih menarik. Terus program terakhirnya ini dia bekerjasama dengan lembaga terkait, yaitu Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia Jawa Barat. Oke, seperti program keluarga berencana seperti apa? Nah, seperti menghilangkan mitos di masyarakat, yaitu apa? Banyak anak, banyak rezeki. Nah, supaya mitos itu hilang, berarti apa? Menanamkan keluarga berencana, yaitu apa? Cukup 2 anak untuk sejahtera. Nah, itu dia. Dengan program KB, nah itu keluarga berencana. Seperti apa program keluarga berencana? Contohnya? Apa yuk program berencana? Iya, program keluarga berencana. Hah? Oke, cukup 2 anak. Lalu apa lagi? Nah, yaitu memprogram kelahiran anak. Nah, misalnya baru anak lahir 1 tahun, nah jangan cepat, tunggu 5 tahun atau 4 tahun biar ada jeda. Nah, ini program keluarga berencana. Nah, lalu apa lagi bentuk program keluarga berencana? Jangan lupa. Oke, salah satunya betul vasektomi. Vasektomi yang diartikan apa? Untuk misalnya membuat hipotensi, bukan salah pengertian di masyarakat. Itu apa kalau vasektomi? Nah, tetap seseorang bisa seseorang secara normal dalam hal melakukan kegiatan seksual, maaf, tapi secara berkeluarga ya. Nah, tidak untuk membuat hipotensi, cuma hanya memotong saluran daripada saluran daripada sperma. Jadi sperma yang dikeluarkan itu lebih banyak nilai proteinnya. Nah, sehingga zigot untuk pembuatan anak dalam hal berumur rahim itu dipotong. Nah, itu dia. Nah, lalu apa lagi selain itu? Jangan lupa program keluarga berencana melalui sterilisasi atau secara natural, misalnya dalam bentuk kalender. Nah, itu dia contohnya. Lalu apa lagi? Menggunakan alat kontrasepsi. Nah, ini contohnya. Nah, tapi saya hanya menjelaskan contoh ya, jangan nanti lagi berburu kita. Nah, hanya memberikan contoh dari keluarga berencana. Nanti pengen pulang bilang orang bapak itu mau nikah jangan. Nanti saya salah coba dosennya Pak dia pilih kalian. Oke. Ini kelompok yang terakhir. Ya terakhir. Bentuk nyata dari 4 pilar utama CSR Pertamina. Yang pertama ada pertemuan sehati. Nah, ini di bidang kesehatan dan pendidikan. Bentuk nyatanya ini yang tadi kerjasama dengan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia di bagian Jawa Barat. Oke. Terus kalau yang berdikari ini di pemberdayaan ekonomi, bentuk nyatanya ini ada program BBM satu harga dan inflasi. Oke ya betul. Yang ketiga ini ada Pertamina Hijau di bidang lingkungan. Nah, dia ini terlibat langsung terhadap pengurangan emisi karbon. Jadi dia Pertamina ini tercatat telah berhasil mengurangi emisi gas karbon sebesar 1,7 juta ton. Oke. Bahkan program seperti carbon capture, utilization. Oke ya. Betul. Nah, tambahannya jangan lupa, pernah program Pertamina mengadakan pemeriksaan emisi secara gratis nggak? Kalian pernah ikut dapat stiker tuh? Kalau kendaraan motor atau mobilnya emisinya rendah, di bawah berapa persen dulu tuh lupa saya. 15% ya kalau nggak salah. 15 atau di bawah 10% deh kalau nggak salah. Nah, nanti dapat stiker tuh. Nah, stiker yang menandakan bahwa kendaraannya dinilai sehat dalam proses pembuangan emisinya. Nah, itu dia. Ini yang terakhir di Pertamina Cerdas untuk pendidikan dan literasi. Ini dia pemberian beasiswa melalui Pertamina Foundation. Oke ya.